Seiring perkembangan dunia bisnis yang pesat, timbullah berbagai tantangan baru yang dinamis. Karena itu, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta kreativitas berinovasi adalah kunci agar dapat bersaing di era digital. Untuk itulah, sebagai kampus terakreditasi unggul, Universitas Ciputra memberikan peluang emas bagi Anda, para entrepreneur, profesional, karyawan, maupun lulusan SMA atau SMK yang sudah bekerja, dengan menghadirkan Universitas Ciputra Online atau UC Online. Program perkuliahan online bergelar di UC Online didesain secara efektif untuk mengembangkan karir dan bisnis Anda. Dengan perpaduan mata kuliah keilmuan dan entrepreneurial mindset, Anda akan dibimbing secara intensif oleh dosen dan praktisi berpengalaman untuk menerapkan strategi-strategi inovatif yang relevan dengan industri Anda. UC Online menghadirkan 3 program perkuliahan online bergelar, yaitu S1 Manajemen, S1 Informatika, dan S2 Manajemen. Seluruh program dirancang dengan struktur kurikulum berstandar nasional dengan masa studi 8 semester untuk program S1 dan 4 semester untuk program S2. UC Online juga menghadirkan program Corporate Class, yaitu program perkuliahan yang dirancang secara khusus untuk sebuah instansi atau perusahaan, di mana instansi atau perusahaan dapat mengirimkan karyawan pilihannya untuk mengikuti studi lanjut, serta mendapat materi perkuliahan yang disusun secara spesifik sesuai dengan studi kasus yang dihadapi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja instansi atau perusahaannya. Sekaranglah waktunya. Bergabunglah di UC Online. Raihlah masa depan yang sukses dengan keahlian dan ilmu pengetahuan. Creating world-class professionals and entrepreneurs. Saat ini, dunia bisnis bergerak sangat cepat. Kita harus terus memperluas ilmu pengetahuan, skill, dan networking. Oleh karena itu, UC Online menghadirkan program kuliah online S1 Manajemen yang menjadi solusi untuk Anda, para profesional dan entrepreneur. Dengan fleksibilitas jadwal perkuliahan yang dapat diakses kapanpun dimanapun, Anda akan dimentori oleh dosen dan pakar di bidang pemasaran, operasional, keuangan, dan bisnis digital. Program ini akan membuat mindset entrepreneurial Anda semakin terasah, networking Anda semakin luas, dan kapasitas karir Anda akan meningkat. Selama kuliah di UC Online, saya sangat menikmati konsep flexible learning yang diterapkan. Kurikulum yang dirancang dengan baik dan dapat diakses online kapanpun dan dimanapun memberikan fleksibilitas yang sangat membantu, terutama dengan jadwal mengajar saya yang padat sebagai seorang guru bahasa Mandarin. Di sela-sela luang saya mengajar, saya dapat menyempatkan diri untuk belajar materi perkuliahan melalui platform e-learn. Saya yakin bahwa ilmu manajemen dan entrepreneurial mindset yang saya peroleh di manajemen UC Online akan sangat aplikatif bagi perkembangan karir dan pribadi saya. 来吧，加入 UC Online 和我们一起学习。 Sebagai seorang content creator dan influencer, saya menikmati perkuliahan S1 Manajemen di UC Online yang mengasah kreativitas dan pola pikir bisnis saya. Ilmu-ilmu manajemen yang diajarkan sangat membantu pekerjaan saya memiliki arah dan sistem yang profesional. Tidak hanya itu, saya juga bertemu dengan berbagai profil pengusaha dan profesional yang tergabung di dalam kelas UC Online. Selain mendapat ilmu akademis, saya juga mendapatkan beragam bisnis insight dan sharing-sharing praktisi yang berguna untuk perjalanan karir saya. Mari, ambil peluang ini dan raih mimpi masa depan Anda. Bergabunglah sekarang di UC Online. Bagi Anda yang ingin bekerja sebagai web and mobile apps developer, network analis, data analis, dan digital entrepreneur, atau Anda yang ingin meningkatkan keterampilan baru di bidang tersebut, UC Online menghadirkan program S1 Informatika yang akan memperlengkapi Anda dengan berbagai ilmu pengetahuan seperti algoritma, pemrograman web, pemrograman mobile, database, jaringan komputer, keamanan jaringan, sains data, kecerdasan buatan, dan masih banyak mata kuliah pendukung lainnya. Nikmati kemudahan kuliah online dengan waktu yang sangat fleksibel. Permasalahan yang dikaitkan dengan aktivitas pekerjaan kita sehari-hari. Dan yang pasti, kita bisa kuliah sambil tetap bekerja.
Hal yang saya suka saat berkuliah di UC Online adalah kita didorong untuk melihat problem sehari-hari yang terjadi, kemudian membuat rumusan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal ini menurut saya penting saat diterapkan di dalam dunia bisnis, karena insting kita untuk menyelesaikan sebuah problem sudah diasah sejak berkuliah. Berkuliah di UC Online membentuk saya menjadi seorang pebisnis yang kompeten. Didukung dengan ilmu IT yang terkini, kombinasi antara keilmuan dan pengalaman praktik bisnis menjadi paket lengkap yang saya dapatkan di Informatika UC Online. Materi-materi yang diajarkan di S1 Informatika UC Online sangat mendalam dan terkini, membawa saya lebih jauh dalam memahami dunia web development dan AI. Keunggulan kurikulum ini memberikan saya kesempatan untuk belajar dari para ahli di bidangnya, mengasah keterampilan teknis, dan merancang solusi inovatif. Saya dipersiapkan dengan baik untuk menghadapi tantangan industri yang terus berkembang. Sekarang adalah waktunya Anda. Raihlah mimpi Anda menjadi digital entrepreneur yang handal. Bersama dengan partner-partner kerjasama UC, peluang karir dan masa depan cerah telah menanti Anda. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Bagi Anda yang ingin meningkatkan kompetensi, terutama di bidang business consultant, chief marketing officer, intrapreneur maupun entrepreneur, sekarang UC Online menghadirkan program S2 Manajemen dengan sistem pembelajaran full online yang tentunya akan sangat memudahkan Anda untuk mengemban pendidikan di tengah kesibukan Anda. Terdapat 2 peminatan di S2 Manajemen, yaitu Strategic Marketing Management dan Strategic Service Management. Pada Strategic Marketing Management, pembelajarannya akan berfokus pada penciptaan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan perilaku konsumen. Sedangkan pada Strategic Service Management, pembelajarannya akan berfokus pada penciptaan layanan yang prima dalam sebuah institusi sampai dengan bagaimana sebaiknya melakukan revitalisasi layanan dalam sebuah organisasi. Waktu perkuliahan UC Online yang fleksibel merupakan solusi bagi saya yang memiliki jadwal yang padat namun ingin tetap menimba ilmu di perkuliahan. Metode belajar mandiri, mentoring yang intensif, dan tatap muka online yang dapat di-playback memungkinkan saya untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Kualitas dosen di UC Online tentu saja sudah tidak diragukan. Pembelajaran di Magister Manajemen UC Online semakin mempertajam kemampuan dan pemahaman saya terhadap proses bisnis untuk menghadapi tantangan ke depan. Dengan studi kasus dan mentoring dari praktisi, membuat pembelajaran lebih aplikatif dan tidak sekedar teori. Berkuliah Magister Manajemen di UC Online adalah pilihan yang tepat bagi saya seorang wanita karir dan ibu rumah tangga yang mengurus keluarga. Jadwal perkuliahan online yang fleksibel memudahkan saya mengatur aktivitas sehari-hari dengan seimbang. Metode belajar bisa dilakukan secara mandiri dan juga secara online bersama-sama. Materi praktik bisnis yang diberikan sangat aplikatif karena tidak hanya mengajarkan teori saja, tapi langsung dapat dieksekusi dalam pekerjaan kita. Masa depan Anda ditentukan dari sekarang. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengupgrade diri menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo join S2 Manajemen UC Online dan raih manfaatnya. Daftarkan diri Anda sekarang. Thinking about the future, it always leads to a question. Where do I start? Come to think of it, do you really know what do you want to be in the future? We can guide you to achieve the best version of your future through Universitas Ciputra Surabaya. Never limit your dream, because in UC, you can learn to be anything. Learn and prepare yourself to be the future leader. You can design and express your creative thoughts. Discover many fascinating places and cultures. Develop technology that can contribute to the society. Take part in improving people's health. See the unseen potential of people. Be a great spokesperson
and make your voice matters. Because UC is the place where world-class entrepreneurs start their journeys. Back in 2006, Universitas Ciputra, or also well known as UC, was originally founded by Ciputra Group, a holding group that has achieved great success in various business sectors. Universitas Ciputra started from the entrepreneurial spirit of Dr. Insinyur Ciputra and continues to grow to spread the entrepreneurial spirit to Indonesia's young generation. This spirit then became UC's vision to be able to prepare and produce world-class entrepreneurs with integrity, professionalism, entrepreneurship in order to make a positive contribution to Indonesia. As a further development of this vision, Universitas Ciputra opened the second campus located in Makassar. To ignite our vision to create world-class entrepreneurs. Entrepreneurship is not only taught in theory, but also integrated and practiced in all study programs. It's not only about ideas, but also actualizing them. To make sure the students are ready for the professional world, Universitas Ciputra prepared the business incubator for students to be mentored and learn about entrepreneurship. Facility is much more than passive tools. Having updated and well-maintained facilities lead to higher students' achievements. That's why the UC building is magnificently built and surrounded by green areas. It is also equipped with various laboratories, learning facilities, and strong family business community that will help you to shape your future. Bond with others through diverse communities and sport facility. Turn your creativity into a helpful app through Apple Developer Academy at UC. With 8 faculties and over 20 majors at UC, pave your path to a bright future. Various majors, student activity unit, and degrees are available at UC, along with certified and expert lecturers in their fields. Other than in-class learning, to signify UC's commitment to provide a global exposure, UC has more than 40 global university partners worldwide to provide the students with international experience. UC is a university with the most Indonesia International Student Mobility Award awardees in Indonesia. This allows students to learn abroad for different kinds of exciting courses. Everything starts with a dream, and it's up to us to make it into reality. So, are you ready to pursue your dream? Together with Universitas Ciputra, pave your way to your bright future. Halo Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Buat rekan-rekan di online webinar kali ini, saya ucapkan selamat datang di acara online webinar dengan topik Career Advancement Strategies from Entry Level to Leader yang akan disampaikan langsung oleh narasumber profesional kita yang juga bagian dari PT Ciputra Group, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Antonius Tanan, Master of Business Administration, Master of Science, Master of Arts, sebagai Komisaris Independen PT Ciputra Group, TBK, dan PT Metro Data Elektronik TBK. Halo Pak Antonius, selamat datang dan terima kasih sudah hadir di acara hari ini, Pak. Ya, selamat pagi ya untuk Jessica dan rekan-rekan UCO. Ya, selamat pagi, Pak. Apa kabar, Pak? Sehat-sehat ya, kalian juga sehat-sehat ya. Iya, baik, Pak. Oke, sebelum acara dimulai, dipersilahkan kepada mahasiswa untuk melakukan absen awal dengan scan QR Code yang ada di tampilan layar meeting ini, menggunakan aplikasi UC Student Apps. Dan bagi peserta di luar UC, presensinya akan dilakukan cukup 1 kali di akhir acara nanti. Untuk absensi, kami akan tunggu sekitar 5 menit ya.
Halo, selamat pagi Kak. Saya sudah absensi, apa boleh tolong cekkan apakah sudah masuk absen saya? Oke, bentar ya, kita cek. Namanya Britney Sherlyn. Oke, Britney. Sebentar. Halo Kak Jessica, mohon maaf nih Kak, saya udah absensi tapi mohon dicekkan karena di sini nggak terlihat. Terima kasih. Namanya Hanan Askatuminem, IMT. Oh ya, baik Bu. Sebentar ya, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Maaf Kak, mau tanya. Iya, kenapa? Kak boleh minta tolong di Kak, ini absen untuk batch 2 dan 1 ya? Untuk semuanya, semua UC student. Oke. Minta tolong diabsenkan atas nama Hari Ningsih, Kak. Baik, sebentar. Oke, sesi absensi sudah selesai ya. Nanti akan tim kami bantu cross-check lagi melalui chat ya. Terima kasih untuk semuanya telah bergabung dalam webinar hari ini. Sebelum kita memulai sesi utama, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang belum sempat membaca biografi yang telah kami bagikan sebelumnya. Jika ada yang belum sempat membaca, silahkan luangkan beberapa menit untuk membaca biografi tersebut. Ini akan membantu Bapak Ibu lebih maksimal dalam mengikuti sesi diskusi nanti. Bapak Ibu bisa sekalian scan QR yang berada di tampilan layar. Silahkan dibaca, dan setelah itu kita akan ada sesi sharing sebentar. Apakah sudah scan semua Bapak Ibu semuanya? Sudah, Kak. Kalau ada yang tidak bisa scan QR, sudah juga dikirimkan linknya ada di kolom chat ya, Bapak Ibu.
Nah, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jessica Halim, mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya, dan saya akan memandu rangkaian acara pada hari ini. Semoga acara berlangsung dengan lancar ya, teman-teman. Sebelum kita memulai sesi utama, izinkan saya juga untuk memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Kami sangat beruntung bisa menghadirkan Dr. Insinyur Antonius Tanan, Master of Business Administration, Master of Science, Master of Arts, yang memiliki latar belakang dan pengalaman yang luar biasa. Sebelumnya, saya izin bacakan biografi Bapak ya. Mohon dikoreksi jika ada yang salah. Terima kasih. Nah, Bapak Antonius ini telah mengabdi selama kurang lebih 31 tahun di Ciputra Group. Jabatan terakhir beliau sebelum mengambil pensiun pada tahun 2018 adalah sebagai Senior Director. Tidak hanya itu, beliau juga memiliki minat yang sangat kuat dalam entrepreneurship education, pedagogi pembelajaran daring, serta pemberdayaan entrepreneurship bagi mereka yang berada dalam kelompok yang rentan. Nah, dalam hal pendidikan, Bapak Antonius memiliki latar belakang akademis yang sangat mengesankan. Nah, beliau pernah meraih gelar sarjana teknik sipil dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1984. Kemudian melanjutkan ke Prasetya Mula of Business and Management, di mana beliau memperoleh gelar MBA pada tahun 1987. Tidak berhenti di situ, beliau mendapatkan gelar MSc dari University College London UCL Inggris pada tahun 1996. Beliau juga memperdalam ilmunya dengan meraih gelar MA dari University of Connecticut, Amerika Serikat pada tahun 2010. Dan terakhir, gelar doktor atau EDD beliau raih dari Athabasca University, Kanada pada tahun 2017. Selain memiliki latar belakang akademis yang luar biasa, Bapak Antonius juga memiliki karir yang sangat kaya dan beragam. Saat ini beliau menjabat di beberapa posisi penting, yaitu yang pertama ada Advisor untuk Ciputra Education Group yang mencakup pendidikan K-12 hingga pendidikan tinggi. Yang kedua, Senior Advisor untuk Family Business Center di Universitas Ciputra, sebuah pusat yang fokusnya pada pengembangan bisnis keluarga. Kemudian Family Business Consultant di Healthiest Capital, di mana beliau membantu bisnis keluarga mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Kemudian ada Independent Commissioner di PT Ciputra Development Tbk, salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia. Kemudian ada di Independent Commissioner di PT Merodata Electronics, dan ya, luar biasa sekali. Selain perjalanan karir gemilang, Bapak Antonius juga merupakan penerima beasiswa dari 3 universitas ternama, yang semakin membuktikan dedikasi beliau dalam bidang pendidikan dan pengembangan diri ini sangat luar biasa. Tidak hanya aktif di dunia profesional, Pak Antonius juga menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui Community Empowerment Entrepreneurship. Beberapa pemberdayaan masyarakat yang beliau lakukan yaitu ada Empowerment for Indonesian Migrant Workers since 2010 and Habitat for Humanity Indonesia 1997 to 2021. Kemudian ada Yayasan EduBite Global 2011 until now. Dengan pekerjaan, karir, kontribusi, serta dedikasi yang begitu luar biasa, kehadiran Bapak Antonius di tengah kita hari ini adalah kesempatan yang sangat berharga untuk belajar dari pengalaman beliau. Nah, untuk lebih lanjut lagi, Bapak Ibu bisa mengakses lebih lanjut di LinkedIn Pak Anton. Kami sangat antusias untuk mendengarkan pemaparan dari beliau pada hari ini yang pastinya akan memberikan wawasan yang berharga bagi kita semua. Mari kita berikan sambutan yang hangat sekali lagi untuk Bapak Antonius. Oke, sebelum kita memulai acara, izinkan saya untuk membacakan beberapa peraturan acara agar semuanya berjalan dengan lancar. Yang pertama, mengisi absen awal. Pastikan untuk mengisi absen awal yang dibagikan di awal acara sebagai tanda kehadiran. Kemudian, pastikan Bapak Ibu sekalian mengisi absen akhir melalui G-Form dan survei melalui CEDX Student. Setelah acara selesai, isi absen akhir dan survei untuk sebagai bukti klaim KP dan feedback. Kemudian untuk nama Zoom, gantilah nama Zoom Anda menjadi format program studi strip nama lengkap
atau instansi strip nama lengkap untuk khusus peserta non-UC. Kemudian yang keempat, harap Bapak Ibu sekalian untuk open kamera, menyalakan kamera selama webinar untuk suasana yang lebih interaktif. Yang kelima, mohon Bapak Ibu untuk aktif berdiskusi. Kami mengharapkan peserta untuk aktif berdiskusi dan berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, kami berharap agar Bapak Ibu sekalian dapat menjaga suasana agar tetap kondusif dengan berbicara dengan sopan dan tidak mengganggu jalannya acara. Sekarang, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai sesi utama webinar ini dengan hormat kepada Bapak Dr. Insinyur Antonius Tanan, Master of Business Administration, Master of Science, Master of Arts, untuk memulai presentasi dan berbagi ilmu yang luar biasa pada hari ini. Kami persilahkan. Baik, terima kasih ya Jessica. Selamat pagi rekan-rekan sekalian ya. Pertama, suara saya sudah jelas ya? Sudah jelaskah? Ya, sudah jelas, Pak. Baik ya, saya akan share screen ya, minta izin share screen. Siap, Pak. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat ya? Ya, saya ingin cek Jessica sudah layarnya sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, baik ya. Baik, rekan-rekan, selamat pagi. Senang bertemu dengan kalian. Ya, saya teringat saya di usia kalian. Dan kalau kalian hadir di acara ini, pasti kalian peduli dengan karir kalian. Ya, saya sangat senang sekali kalau bisa ditanya. Dan saya ingin mengatakan sebagai kalimat pembuka, pertumbuhan karir itu keharusan. Kita kalau tidak pikirkan ini baik-baik, suatu kali di masa depan, ketika Anda membutuhkannya, jendelanya sudah tertutup. Oleh karena itu, bila teman-teman ada yang sengaja kuliah di UCO untuk menumbuhkan karir, saya mengatakan Anda melakukan sebuah keputusan yang baik. Ya, jangan lupa bahwa suatu kali kesempatan berkarir itu akan tertutup. Oleh karena itu mempersiapkan sejak awal itu adalah sebuah keputusan yang sangat baik. Saya lakukan itu waktu saya muda. Nah, rekan-rekan, Anda menerima artikel. Belajar dari karir saya lebih daripada 35 tahun di karir yang pertama, saya sekarang menyatakan diri saya sedang berada di karir saya yang kedua. Nah, rekan-rekan, belajar dari pengalaman kehidupan sebelumnya dan belajar dari rekan-rekan saya yang lain juga yang memiliki karir yang baik. Anda akan punya karir lebih baik kalau Anda bisa bertanya dengan baik. Kerap orang mengatakan, bukankah orang ketahuan kalau jawabannya baik? Namun saya sampaikan begini, tidak selalu Anda ditanya. Lebih banyak kesempatan Anda bertanya daripada Anda menjawab. Yang kedua, kualitas seseorang akan tampak dari kualitas pertanyaannya. Ketiga, setiap pertanyaan yang telah dipikirkan baik-baik adalah sebuah langkah menuju karir yang lebih baik. Anda mengajukan pertanyaan yang baik kepada bos Anda akan membuka peluang yang mungkin Anda tidak duga. Langkahnya mungkin langkah kecil, tapi bisa juga ada langkah besar. Oleh karena itu saya ingin membuka kesempatan ya. Ya, barangkali 3 orang. Mohon maaf, Anda memberikan komentar ya. Mohon maaf menyela ya, Pak. Slideshow-nya bisa tolong di full screen kan dulu, Pak. Di screen apa? Di full screen. Harusnya di full screen ya. Yang tampilnya belum, Pak. Sebentar ya. Iya. Mohon maaf ya, Pak. Nah. Di share screen. Bentar ya. Ini enggak? Masih belum ya? Pak, ditekan aja yang swap display di atas itu, Pak. Tadi waktu Bapak. Sebentar. Enggak, tadi ini ditampilin. Cuman setelah itu di swap display di atas. Bentar. Ini kelihatan besar kah? Belum ya? Bentar ya. Di yang tadi sih, Pak. Ya, itu ada swap display di paling atas. Sebelah mana ya? Sebentar. Kiri atas. Kiri atas. Oh iya. Harusnya sih. Oke. Ya, oke. Oke, thank you ya. Oke, terima kasih, Pak. Baik, makasih ya sudah ingatkan. Oke, saya tunggu ada yang ingin bertanya.
atau ingin memberikan komentar, Anda boleh bertanya, Anda boleh berkomentar. Dan Anda boleh salah. Anda salah bertanya tidak apa. Kalau tidak ada, saya akan minta Jessica random menunjuk seseorang. Oke, Pak. Kita random ya. Mungkin bisa ini. Pak Fatih Angling. Boleh. Selamat pagi Pak, saya Fatih Angling Darmo. Saya mau bertanya, bagaimana sih Pak kalau misalnya saya menjadi bos itu agar bisa tetap casual dengan anak buah saya, tetapi tetap dalam sikap yang profesional Pak. Terima kasih Pak. Boleh nggak saya usul, pertanyaannya boleh ditaruh di belakang. Saya ingin Anda bertanya berdasarkan tulisan itu. Kenapa ya saya sampaikan ini? Rekan-rekan nanti di dalam pekerjaan, mungkin Anda dapat waktu pendek ya untuk mendapatkan informasi tertentu dan langsung diajak rapat. Ingat ya, hal seperti itu bisa terjadi. Ya, Anda harus siap bisa baca dengan cepat, mengajukan pertanyaan atau menyampaikan komentar ya. Mohon maaf kalau instruksinya salah, tapi nanti Anda bisa taruh pertanyaan itu di belakang. Anda baca dengan cepat, ajukan pertanyaan atau komentar. Itu merupakan sebuah tindakan profesional. Ada yang angkat tangan boleh atau Jessica tunjuk lagi? Terima kasih Irmawanti. Ya, Bapak. Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Mohon maaf sebelumnya off cam. Pak, apakah ini kriteria untuk menjadi pertanyaan ini? Jika saya seorang ibu rumah tangga, jika ingin berkarir dan tidak mau kelihatan mengemis pekerjaan, tapi konsepnya ingin mendapatkan pekerjaan, itu caranya gimana ya Pak? Saya berharap pertanyaannya dari tulisan tadi ya, tapi saya jawab sebentar ya. Caranya membuat pekerjaan mencari Anda dan bukan Anda mencari pekerjaan. Apa yang harus Anda lakukan supaya pekerjaan mencari Anda? Oke, tapi terima kasih ya, tadi sudah memulai ya. Ya, saya berharap teman-teman baca dengan cepat, bertanya atau berkomentar. Ya, silakan. Sylvia Wati ya, silakan. Oke, silakan. Ya, baik Pak. Saya ingin bertanya mengenai slide yang Bapak berikan. Ini salah satunya itu di statement pertama bahwa Anda punya kesempatan untuk lebih bertanya lebih banyak daripada menjawab. Namun kebanyakan pada aktualnya ketika kita meeting atau di rapat tertentu, kita tuh sama atasan malah dari awal tuh tidak dikasih kesempatan bertanya. Nah, bagaimana kita menyikapi ini atau mengambil opportunity untuk membalikkan keadaan bahwa agar kita nggak dicecar terus itu Pak. Tapi kita membalikkan pertanyaan bahwa kita kembalikan lagi ke atasan, kita banyak pertanyaan seperti itu. Terima kasih. Bagus ya, Sylvia, pertanyaannya ya. Ya, kalau dianya sudah cecar pertanyaan nggak apa-apa. Kan ujung-ujungnya share. Kita melakukan share, melakukan menunjukkan bahwa pengetahuan kita sejauh mana, analisa kita sejauh mana. Tetapi ya, setelah dia banyak bertanya, Anda akan masuk sebuah kesempatan bertanya. Sehingga waktu kita berkomunikasi, teruslah berpikir. Ya. Yang kedua, bertanya juga bisa kita lakukan di luar jam kantor. Ya, sebagai contoh, ya, suatu kali Anda berada dalam situasi casual, ya, Anda boleh bertanya tentang sesuatu yang penting, yang jarang ditanyakan oleh orang yang jadi bawahan pada atasannya. Yaitu apa? Apa rencana 5 tahun ke depan perusahaan ini supaya kita berkembang? Apa yang bisa saya lakukan untuk ikut membantu itu? Ya. Baik, barangkali itu dulu. Baik, Ya. terima kasih ya Pak penjelasannya kayak gitu. Ya, berikutnya Jessica yang tentukan. 2 orang lagi ya, nanti sebelum saya masuk slide ya. Baik, Pak. 2 orang lagi ya. Ya. Oke, boleh Pak Faris Hilman? Baik, saya mau tanya Pak. Jadi kalau menurut Pak Antonius, kira-kira definisi karir ini seperti apa Pak? Apakah harus jadi pekerja kantoran atau jadi entrepreneur itu juga disebut karir? Atau seperti apa? Ibu rumah tangga itu apa juga karir kayak itu? Terima kasih Pak. Bagus ya.
Kalau Anda lihat kamus KBBI, karir itu adalah satu aktivitas yang bisa menunjukkan Anda berkembang dan bertumbuh. Oleh karena itu, apakah ibu rumah tangga itu sebuah karir? Menurut saya, tetapi ibu rumah tangga yang terus belajar. Bukan kerja apa adanya. Karir, kata kuncinya adalah berkembang. Aktivitas yang membuat seseorang berkembang. Ya. Baik, satu lagi Jessica. Oke, satu lagi Bu Gratika Ekawati, boleh? Oke, selamat pagi Pak Antonius. Untuk waktunya, ya saya mau bertanya Pak. Seringkali kita dihadapkan dengan perbedaan antara bidang ilmu yang pernah kita geluti di kuliah, misalnya dengan karir path yang kita jalani saat saat bekerja Pak. Nah, tapi beruntungnya saya sebagai lulusan ilmu komunikasi yang sudah hampir 13 tahun ini punya background yang hampir sama nih kan di bidang brand dan marketing meskipun industrinya berbeda-beda. Nah, seringkali saya baca forum Pak, terutama untuk Gen Z. Nah, untuk orang-orang yang kayak misalnya bagaimana mereka harus switch karir yang backgroundnya berbeda dengan ilmu yang mereka geluti di dunia kampus sebelumnya, atau memang dia harus mencari yang benar-benar passion dengan backgroundnya. Nah, kalau seperti itu bagaimana Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertama saya mau jawab begini. Kalau Anda berkarir di satu perusahaan dan perusahaan Anda berkembang dan Anda ingin jadi direktur, maka direktur itu adalah cross disiplin. Waktu saya kerja di Ciputra, basicnya saya civil engineer, sehingga saya gampang sekali masuk ke developer perumahan mall. Suatu kali Ciputra aku bikin hotel yang pertama, itu Hotel Ciputra Grogol. Saya jadikan direksinya. Saya tidak mau mengatakan pada bos saya, Pak, saya bukan dari lulusan perhotelan. Saya hanya mengatakan, it's something can be learned. Kalau itu sesuatu yang bisa saya pelajari, why not? Why not? Ya, makin ke atas, Anda harus sanggup cross disiplin. Ya, lihat Pak Budi Sadikin. Ya, dari Direktur Mandiri jadi Menteri Kesehatan. Ya, baik ya. Terima kasih antusiasmenya. Saya sebenarnya berharap kalian berkomentar dari kisahnya Tony yang saya sampaikan ya. Teman-teman, kalau teman-teman boleh simak lagi, itu kisah yang sangat baik. Seseorang yang sudah merencanakan karirnya sejak awal sudah tahu karirnya di mana. Dan dia mau membayar itu ya untuk sesuatu yang penting nanti ya dengan mengabaikan apa yang dianggap orang sulit pada awalnya ya. Dia melakukan pekerjaan yang mungkin ditinggalkan, pekerjaan yang dihindarkan oleh teman-temannya. Tapi dia ambil itu karena dia tahu melalui lubang itu dia bisa naik ke atas. Ya. Silakan nanti teman-teman simak, di akhir masih mau tanya boleh ya. Saya lanjutkan dulu ya, nanti kita buka lagi pertanyaan. Oke. Rekan-rekan, ya, refleksi saya 30 tahun lebih di dunia pekerjaan sebagai profesional, saya melihat begini ya. Seseorang itu sukses di dalam karirnya kalau kesempatan bertemu dengan kemampuan. Orangnya sangat mampu, kesempatannya tidak ada, ya nggak bisa juga. Ya, orangnya sangat dekat dengan kesempatan, tapi tidak mampu, nggak bisa juga. Ya, kita bisa berkarir dengan baik kalau kemampuan bertemu dengan kesempatan. Menariknya begini teman-teman, kemampuan kita, kompetensi kita, mostly in our hand, di tangan kita. Kita bisa mengembangkan diri. Kesempatan ini sulit. Saya bahkan mengatakan ini sesuatu yang eksternal di luar kontrol. Ini di tangan Tuhan. Nah, namun kalau ingin tetap berhasil, paling tidak lakukan apa yang di tangan kita. Yaitu mengembangkan diri supaya kita memperbesar irisan tengahnya, irisan keberhasilannya. Saya mau buat ilustrasi seperti ini ya. Suatu kali seorang pemain golf ya ditanya, kamu percaya nggak kepada keberuntungan? Ya, dia pemain dan sering mainnya maksudnya di lomba dan lain-lain. Ya, tampaknya dia sering jadi juara. Kamu percaya nggak keberuntungan katanya?
di dalam main golf. Dia bilang dia percaya dengan keberuntungan. Namun yang menarik, semakin sering saya berlatih, semakin saya beruntung. Silakan interpretasikan. Nah, berikutnya teman-teman, saya akan mulai dengan direction atau arah. Ini sesuatu yang di luar kontrol kita. Kita hanya bisa prediksi, oh Indonesia arah kemana, ekonomi kemana kira-kira. Ya, kita bisa memprediksi. Ini AI akan luar biasa sekali. Tapi ada banyak pertanyaan yang lebih detail ya. Misalnya, apakah saya harus ganti bos? Apakah saya harus ganti divisi? Apakah saya harus masuk ke perusahaan lain? Apakah saya harus ganti industri? Apakah saya harus di luar kota? Apakah saya harus kerja di luar negeri? Itu sesuatu yang sulit. Namun kalau Anda percaya pada Tuhan, ini adalah sesuatu yang bisa Anda gumulkan dan doakan bersama dengan Tuhan, ya, yang akan memimpin hidup kita. Ya, itu di luar kontrol kita. Nah, sekarang mari kita berbincang tentang sesuatu yang ada di dalam tangan kita. Menurut hemat saya, ada 4 hal yang perlu Anda perhatikan dan Anda tumbuhkan terus-menerus, ya, untuk Anda memperbesar lingkaran kemampuan Anda. Yang pertama, itu adalah motivasi kerja. Ya, teman-teman, pengalaman saya dalam dunia bisnis dan ketemu sama bos-bos, mereka sangat tertarik dengan orang yang bersemangat. Oleh karena itu, waktu Anda bekerja, Anda perlu memikirkan, what is my big why? Motivasi saya ini apa? Rekan-rekan, ya, miliki motivasi yang lebih daripada sekedar tentang uang. Ya, miliki motivasi-motivasi yang membuat Anda sangat bersemangat. Yang membuat Anda melihat hari Senin sebagai hari yang indah. Bukan sekedar mengatakan thanks God, it's Friday, tapi bisa mengatakan thanks God, it's Monday. Ya, yang membuat Anda merasa begitu bersemangat, sangat berenergi. Anda berenergi atau tidak, bos Anda akan lihat. Pelanggan Anda akan lihat. Mind will touch mind, but heart will touch heart. Bekerja dengan hati pasti kelihatan. Ya. Kedua, kebiasaan yang baik. Saya melihat orang-orang yang berkarir baik punya kebiasaan yang baik. Dari sisi mengelola waktu, mengelola kesehatan, mengelola pekerjaan, dan mengelola orang lain. Ya, karena kita mengelola orang lain sulit. Namun segala sesuatu yang di tangan Anda harus punya habit yang baik. Ya. Apa habit Anda di pagi hari? Ada satu buku yang judulnya ya, Klub Jam 5. Silakan Anda baca. Ya. Buku itu kira-kira mengatakan gini, pagi-pagi belum banyak orang, ya. Anda bisa sendiri, itu bisa saat produktif. Itu sama buat saya. Saya orang punya kebiasaan bangun pagi. Ya. Apa kebiasaan Anda? Saya cerita sedikit sekarang mulai pengalaman ya, pengalaman pribadi. Saya punya masa-masa yang sangat indah karena pernah dekat dengan Pak Ciputra ya, waktu beliau masih ada ya. Ya. Tentu karena saya mendampingi beliau untuk proyek-proyek entrepreneurship, ya beliau sering memberikan instruksi atau telepon dan lain-lain. Saya selalu memiliki kebiasaan begini. Kalau Pak Ci telepon tidak terangkat, misalnya saya dalam meeting atau apa-apa, saya langsung reply. Kalau dia kirim WA atau kirim SMS, saya langsung reply. Saya selalu dengan cepat. Secepat mungkin untuk reply atau menyelesaikan tugasnya dia. Suatu kali teman-teman, ada satu direksi lain di luar Ciputra Group, di perusahaan Pak Ciputra yang lain, diberikan pesan oleh Pak Ciputra. Kamu telepon deh Antonius, katanya ya. Nah, rekan saya ini rupanya lupa. Terus dia ditelepon balik sama Pak Ci, mungkin setelah berapa hari ya. Gimana sudah bicara sama Antonius? Wah, dia ngeles nih teman saya. Antoniusnya nggak bisa dijangkau, katanya nggak bisa apa. Ya, atau nggak reply lah, saya lupa ya. Pak Ci mengatakan Pak Ciputra tidak mungkin. Tidak mungkin. Rekan-rekan, ya, Anda ingin berkarir dengan baik harus punya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya. Anda punya kebiasaan baik dalam bekerja, Anda punya kebiasaan baik dalam relasi. Ya, saya ceritakan kebiasaan baik Pak Ciputra yang lain. Pak Ciputra kalau ada janji bukan sekedar on time, before time. Ya. Waktu dia usia makin senja, banyak terima tamu di rumahnya ya, tidak di kantor ya, termasuk saya datang ke kantor, ke rumahnya beliau ya, dan tamunya bisa macam-macam. Setiap tamu pangkatnya tinggi atau biasa ya, orang kaya atau orang biasa, kalau pulang diantar sampai ke depan.
sampai ke pintu depan, sampai ke halaman, diantar. Seakan-akan semua orang itu istimewa. Itu kebiasaan baik. Oke. Lalu keterampilan. Anda bekerja dalam manajemen, ya, pasti Anda akan berkomunikasi, berpikir, dan berelasi. 3 bidang itu. You have to be very good on it. Ya, belajar gimana cara berkomunikasi yang meyakinkan, yang kreatif. Belajar berpikir kritis dan berpikir kreatif. Bagaimana berbicara dengan persuasif. Bagaimana membangun relasi. Suatu kali kesempatan mungkin makan atau dinner atau di pesta. Bisa nggak dalam 5 menit punya teman baru? Teman-teman itu satu keterampilan-keterampilan yang bisa kita pelajari. Dan tentu adalah pengetahuan. Ya, pengetahuan apa yang penting? Pengetahuan tentang pekerjaan Anda, tentang industri Anda, tentang bisnis Anda harus sangat paham. Ya, jika perlu cari informasi-informasi yang tidak ada di buku. Ya, jadilah orang yang sangat knowledgeable. Nah, rekan-rekan sekalian, ya, Anda punya yang saya sebut MKKP ini, motivasi yang besar, ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik dan produktif, ya, keterampilan berkomunikasi, berpikir dan berelasi, dan pengetahuan yang kental, padat, ya, daging banget mungkin orang sekarang mengatakan, ya, tentang bisnis Anda, ya, tentang industri Anda, itu akan membuat Anda menjadi seseorang yang siap naik ke atas. Oke. Saya ingin mengutip, ya, satu kalimat yang diucapkan oleh Warren Buffett, ya. Orang mengatakan salah satu orang paling kaya di dunia. Ya, mungkin dia 5 besar kaya di dunia, ya. Dia mengatakan begini, in looking for people to hire, ya, dia cerita tentang bagaimana rekrut orang. Orang sukses biasanya rekrut orang yang punya potensi sukses. Orang yang mirip-mirip dia. Ya. Kalau Anda nanti sungguh-sungguh menjadi orang sangat sukses, Anda akan cari orang yang mirip Anda. Ya, karena tahu kebiasaan seperti ini, gaya hidup seperti ini, gaya kerja seperti ini akan membuat naik ke atas. Ya. Dia bilang look for 3 qualities. 1, integrity. 2, intelligent. Dan ketiga, energy. Semangat. If they don't have the first, the other 2 will kill you. Dia menunjukkan yang pertama itu sangat penting, tentang integritas. Rekan-rekan, kita ini kerja, sebenarnya jualan kita yang pertama bahwa kita dapat dipercaya. Jangan sampai itu hilang dari Anda. Betapapun pinternya, ya, Warren Buffett mengingatkan. Itu yang pertama harus ada. Kalau yang 2 saja yang punya, dua terakhir, dan tidak punya yang pertama tidak punya, they will kill you. Hati-hati. Karyawan yang pinter, sangat bersemangat, tapi tidak jujur, itu akan kill bosnya. Ya, Warren Buffett mengatakan jangan ambil orang seperti itu. Nah, sehingga teman-teman, ya, menjadi orang berintegritas tidak bisa ditawar. Ya, saya ingin mengatakan begini. Integritas itu pilihan, bukan bakat. Menjadi orang yang bisa dipercaya, menjadi orang jujur, itu pilihan, bukan bakat. Ya, jangan mengatakan bahwa saya ini nggak jujur, Pak, saya ini nggak ada bakatnya, nggak bisa, itu pilihan. Ya, intelijen, ya, keterampilan, kecakapan, kompetensi itu sesuatu yang bisa dilatih. Dan menjadi orang bersemangat juga itu pilihan. Rekan-rekan, banyak pilihannya. Jangan sampai memilih yang keliru. Ya. Faktor kedua, faktor mentor. Ya, kalau Anda bisa mendapatkan mentor, baik sekali. Orang-orang yang sangat berhasil di dunia ini ternyata punya mentor. Ya, Warren Buffett mementor Bill Gates. Ya, kalau Anda sering klik, Anda bisa cari banyak informasinya. Ya, Steve Jobs ternyata mementor Larry Page dan Mark Zuckerberg. Larry Page dari Google, Mark Zuckerberg, Anda tahu siapa dia. Ya, kalau Anda ingin memiliki karir yang lebih lancar, bertemu dengan mentor itu sangat berguna. Nah, sekarang teman-teman, apa bedanya coach sama mentor? Ya, coach itu membantu seseorang untuk konsisten pada tujuannya. Jadi coach itu keterampilannya bertanya. Sekarang ada service tentang coach, ya. Dia hanya bertanya, dia tidak perlu tahu, tidak perlu paham industrinya yang Anda geluti sekarang. Tapi dia akan terus bertanya kepada Anda untuk Anda terus berproses, ya, menuju tujuan yang ingin Anda capai, ya, tujuan karir Anda. Oke. Kalau mentor beda. Hasilnya jangka panjang, dia punya experience, ya. Dia punya expertise tertentu dan dia membantu mentinya untuk bisa menavigasi masa depannya dengan lebih baik. Mendapatkan advice
yang berasal dari mutiara kehidupannya. Nah, rekan-rekan, ya, kalau rekan-rekan bisa mendapatkan mentor, seseorang yang sudah senior dari industri Anda, yang mungkin sudah pensiun atau pindah ke industri lain, ya, ngobrol dengan dia. Anda yang harus cari dia, ya, ajak ngopi, Pak, boleh nggak punya waktu? Ya, saya berikan tip ya, kalau ngajak dia ngobrol, cari tempat yang paling dekat dengan dia dan di tempat ya yang paling enak buat dia. Anda punya waktu dengan dia, ya, itu sangat berharga sekali, ya, untuk Anda mengelola karirnya Anda. Ya. Oke. Nah, berikutnya, Anda boleh mempertimbangkan punya teman sebaya, ya, teman satu level atau teman SMA yang sama-sama ingin bertumbuh dalam karir. Saya menyebutnya mitra bertumbuh. Ya, kadang-kadang dalam bahasa Inggris sering disebut responsible partner. Ada mitra kita yang merasa ikut bertanggung jawab. Nah, selama bertemu, anggaplah Anda janjian ketemu tiap 2 minggu, ya. Ajukan hanya 3 pertanyaan ini. Sejauh mana pertumbuhan Anda? Ya, masing-masing punya komitmen bertumbuh dalam apa? Misalnya, aku dalam 3 bulan ini akan fokus deh belajar bahasa Inggris, khususnya presentasi. Ya, nih mau belajar ini. Tiap 2 minggu ada yang tanya, sejauh mana pertumbuhan Anda? Terus kemudian pertanyaan kedua, apa tantangan atau halangan di depan yang harus diantisipasi? Pertanyaan kedua ini penting untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan. Kalau tantangan sudah kelihatan, kan kita biasanya persiapan melakukan mitigasi, bukan? Ya, dipikirkan tantangan ke depan apa? Waduh, tantangan ke depan gua keluar kota nih ya. Nah, ini biasanya jadi alasan nih nggak belajar. Lah, sekarang apa yang harus dilakukan? Ya, supaya keluar kota pun tetap bisa belajar. Nah, pertanyaan ketiga, apa yang dapat aku bantu? Ya, mungkin temannya mengatakan, lu WA gua deh tengah minggu ingetin gua. Ya, coba teman-teman boleh pikirkan ya. Punya mitra bertumbuh yang sesama saling mendorong satu sama lain untuk bertumbuh. Ya, jangan lupa faktor bos. Ya, bantu bos Anda, sangat sukses. Waktu awal karir saya sangat terinspirasi oleh kisahnya Jugiret ya. Jugiret itu pada saat sekitar 30 tahun lalu dikenal sebagai salesman nomor 1 di dunia. Salesman pertama yang namanya tercantum dalam Guinness Book of Records. Sebelum saya masuk ke Ciputra Group, saya baca buku tentang dia, rekan-rekan. Dan rekan-rekan sekalian, salah satu yang menarik adalah kebiasaan Jugiret untuk mendouble targetnya. Dia kan jualan truk ya. Jadi misalnya bos mengatakan, bulan ini targetmu 10 truk. Dalam hatinya di double 20. Dia bilang, I create my own internal target. Internal targetnya dinaikin. Ya, rekan-rekan, saya sangat terinspirasi. Waktu pertama kali masuk Ciputra Group, saya dikasih target. Saya masuk Desember, langsung saya pegang target tahun depannya, kan tahun 88. Saya double di dalam hati. Tidak sangka bahwa itu tercapai. Rekan-rekan, ya, boleh Anda pertimbangkan. Anda create your own internal target. Bisa 2 kali, naik 20% atau naik 40%. Ya. Kalau bisa 2 kali, luar biasa. 3 kali lebih lagi untuk itu. Ya. Nah, rekan-rekan, ya, jangan lupa salah seorang yang dapat memberikan rekomendasi sejauh mana Anda berkualitas adalah bos Anda. Ya, Anda ketemu bos itu sering. Ya, jangan abaikan dia. Bos Anda faktor penting untuk Anda naik karir. Buat dia sukses. Ya. Nah, rekan-rekan, 3 hal yang bisa dilakukan untuk Anda menyatakan dukungan Anda kepada bos. 1, prestasi melampaui target. Tadi ya, create your internal target. Anda pasti punya target. Lampaui itu, karena itu akan menyenangkan bos Anda. Kedua, kalau bos Anda ada masalah, Anda pikirkan over solusi atau berikan gagasan baru. Saya akan berikan cerita saya pribadi tentang ini. Rekan-rekan, saya pernah bekerja sebelum Ciputra Group di satu industri tekstil. Pada saat saya bekerja, perusahaan itu nomor 2 di Indonesia ya untuk size-nya. Nah, suatu kali bos saya ini punya challenge ya. Dia tulis di kertas ya. Challenge dengan pesaing, kita ada satu pesaing kuat ya di kota tersebut ya. Dia gambarkan ya pesaing lakukan apa, dilakukan apa, hanya oret-oret aja di kertas. Dia rupanya bingung nih ya. Dia berikan pada atasan saya ya. Atasan saya manajer ya, saya belum manajer pada saat itu. Atasan saya juga rupanya bingung. Berikan pada saya. Saya kerjakan. Saya waktu itu sudah kuliah di Prasmo dan biasa ya menyelesaikan namanya apa ya, case study, kayak studi kasus. Saya bilang ini biasa, ini kayak studi kasus. Saya kerjakan. Zaman dulu masih mesin ketik ya. Sore malam itu saya kerjakan. Ya. Jadi kira-kira 3 halaman solusinya. Ya, analisa, ya, alternatif solusi, lalu apa yang kita bisa lakukan. Pagi-pagi saya iseng aja kasih sekretarisnya bos.
Rekan-rekan siang saya ditelepon. Personalia, dulu namanya Personalia, sekarang HCM atau SDM ya, sebagian SDM. Oh, saya ada Pak, sudah datang. Saya ditunjukin satu surat. Surat apa teman-teman? Surat promosi dan gaji saya naik. Tidak diduga. Saya mengerti sekarang bahwa bos suka pada solusi. Ada masalah ya di kantor ya, itu peluang Anda untuk menunjukkan Anda punya solusinya. Dan itu akan jadi naik sebuah tangga ya untuk karir Anda ke depan. Yang berikut adalah tentang gagasan baru ya. Saya juga cerita nih, di Ciputra Group ceritanya. Rekan-rekan tahun 98, 99, 2000 lah ya. Saya diminta oleh Pak Ciputra untuk bantu satu proyek Ciputra yang di Hanoi, hotel ya, ada hotel di sana. Saya kebetulan waktu itu sudah pegang hotel Ciputra, dianggap paham tentang hotel, jadi saya disuruh ikut bantu yang di Hanoi pada saat itu. Nah pada zaman itu setiap kali ke Hanoi mampir di Singapura. Saya ada orang suka baca teman-teman. Waktu saya di Singapura ke toko buku, saya lihat ada satu majalah, namanya majalah Entrepreneur. Ya, Anda tahu ya Ciputra suka dengan entrepreneur ya. Wah saya baca, saya bilang ini nih ya, harusnya ada di Indonesia. Sampai di Hanoi, saya ngetik, saya kirim fax. Zaman dulu pakai fax ya, belum pakai email dan lain-lain ya. Saya kirim pakai fax ke Jakarta untuk Pak Ciputra. Saya dicari. Ya, sekretarisnya ngasih tahu, Pak Ci langsung nyari saya. Taunya saya di Hanoi kan, lalu dipesenin, Antonius datang. Katanya kalau sampai setelah Hanoi datang ketemu dia. Saya ketemu, Anda tahu apa yang terjadi? Saya nggak duga. Pak Ci mengatakan ada satu majalah katanya ditawarkan ke saya untuk beli. Kamu coba lihat itu. Ya. Apakah pantas kita beli? Berapa harganya? Bagaimana caranya? Wah, teman-teman, saya dengan beberapa teman, kami pada saat itu di Ciputra Group sudah punya media ya, kita ada tabloid dan lain-lain pada saat itu. Saya dengan tim itu ketemu nih sama bapak yang hendak menjual majalahnya. Majalahnya di zaman saya dulu majalahnya terkenal ya. Ya, kita udah ngobrol, saya lihat temanya cocok, tapi pada saat kita mau lihat keuangannya, dia tidak bisa buka semua. Wah, ini kucing dalam karung ya. Nah, sehingga kami memutuskan propose ke Pak Ci, kita nggak bisa beli itu. Ya, seakan-akan berhenti kan teman-teman ya proyeknya. Tapi kemudian tiba-tiba saya ditelepon Pak Ci, ya saya diminta jadi direktur di sectionnya media kita. Kita punya bagian divisi media ya, beberapa tabloid waktu itu kita kelola, dan saya jadi direktur di sana. Kenapa? Gara-gara menyampaikan satu gagasan baru. Ya, jadi 3 poin teman-teman ya. Prestasi melampaui target, solusi terhadap masalah, dan berikan gagasan yang baru. Ya, baik ya. Itu dari saya ya. Saya kembalikan Jessica, kita ngobrol lagi ya. Baik, terima kasih untuk paparan materi dari Pak Antonius. Mari kita berikan applause by reaction untuk Pak Antonius yang meriah, teman Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke Q&A, kami sangat tertarik untuk mendengarkan lebih banyak tentang pengalaman pribadi dari narasumber keren kita nih. Kami percaya pengalaman yang dimiliki oleh Pak Antonius akan memberikan wawasan dan inspirasi yang sangat berharga bagi kita. Mungkin diawali dengan pertanyaan dari saya terlebih dahulu ya, Pak. Nah, gimana sih Pak permulaan karir Bapak saat itu dan motivasinya apa sehingga bisa menjadi sosok yang sangat berarti ini, khususnya untuk menjadi orang besar di keluarga Ciputra Group? Ya. Ya, boleh, Pak. Teman-teman, saya berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Orang tua saya bisa selesaikan saya untuk bisa kuliah sampai S1. Tapi pada saat saya lulus, saya pengen masuk bisnis, masuk sekolah MBA. Pada saat itu lagi populernya. Dan kesempatan kuliahnya hanya 3 kampus di Indonesia. Prastia Mulia, LPPM, dan IPMI. Dan biayanya sangat mahal. Begitu mahal dibandingkan dulu S1. Ngomong ke orang tua saya bahwa saya pengen S2, saya nggak berani. Nah teman-teman, tapi saya ingin sekali. Bagaimana caranya? Yaitu lewat beasiswa. Jadi beasiswanya jalurnya begini. Sekolah, itu namanya 6 modul. Modulnya ada 6 ya. Ikut 1 modul, ya. Kalau Anda dapat beasiswa, Anda dapat uang saku, uang sekolah nggak bayar. Tapi nanti pihak Prastia Mulia akan menyalurkan Anda kerja ke perusahaan.
Ya, akan dapat gaji di sana. Tapi minimum harus 1 tahun. Wah, kalau sampai 6 modul 6 tahun kan ya. Ya, kira-kira banyak orang hanya ambil 1 atau 2 modul. Ya, rekan-rekan ya, saya ambil itu. Nah, waktu saya di Prasmul, ada satu dosen saya bilang begini. Kamu anak beasiswa ya? Iya. Ya. Kamu kalau dapat angka C, 1 saja angka C, saya bisa keluarkan kamu. Wah, saya kaget sekali. Saya tidak boleh angka C. Teman-teman, itu memicu saya. Saya mengatakan saya ingin jadi juaranya. Saya nggak mau keluar gara-gara saya dapat C. Nah, teman-teman, itu dari 6 modul, ya. 5 modul pertama, saya tidak berhasil jadi juara. Tidak berhasil jadi juara 1. Juara 2 terus. Lucu, juara 2 terus. Tapi juara 1-nya beda-beda. Nah, pada saat modul terakhir, namanya modul pucuk pelingkup, saya mengatakan begini. Juara 1-nya pada saat 5 modul yang 5 modul yang lalu itu juaranya beda-beda. Di modul terakhir harusnya saya juaranya. Teman-teman, saya terus terang pada saat itu adalah semangat berprestasi yang saya miliki. Ya, saya bersyukur pada Tuhan, teman-teman, saya bisa lalui modul yang terakhir itu dan menjadi best student-nya Prasmul. Pada saat wisuda, Pak Ciputra datang. Kenapa Pak Ciputra datang? Karena dia pengurus Prasmul. Keluarga Ciputra masih jadi pengurus Prasmul sampai sekarang. Ya, dia datang dan dia tanya sama rektornya. Ya, kita sekarang sebutnya ketua ya, rektornya. Siapa best student-nya? Nah, rektornya panggil saya kan. Saya dipertemukan dengan Pak Ciputra. Lalu Pak Ciputra mengatakan begini, nanti sehabis wisuda kamu ikut saya. Wah, itu kisah yang sangat menarik, teman-teman ya. Ya, jadi selesai wisuda, baju wisudanya saya berikan pada orang tua saya ikut mobilnya Pak Ci ke kantornya dia dan saya mendapat tawaran pekerjaan dari dia. Bergabung. Rekan-rekan lihat 2 hal. Saya akan mengatakan antara kemampuan dan kesempatan. Terima kasih pada Tuhan menolong saya mengembangkan kemampuan. Saya menjadi best student-nya Prasmul. Tapi kalau pada hari H itu Pak Ciputranya nggak jadi datang, biasanya pilek, ya kan kesempatannya tidak ada ke saya. Pada hari H itu, kesempatan terbuka, dan pada hari H itu juga, saya sudah mengembangkan kemampuan saya, dan ketemu. Tidak diduga teman-teman, pertemuan itu membuat saya 31 tahun di Ciputra Group sebagai eksekutif. Ya. Sekarang saya masih membantu Ciputra Group, saya sebagai advisor dan sebagai komisaris. Ya. Baik, itu ceritanya. Baik, terima kasih Pak Antonius Tanan atas sharing pengalamannya yang sangat menarik dan pastinya bermanfaat bagi kita semua ya Pak. Nah, sekarang nih kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan untuk menuliskannya di kolom chat atau mengangkat tangan dan juga raise hand jika ingin bertanya secara langsung. Untuk yang bertanya di chat, kami akan membacakannya satu persatu dan yang raise hand nanti akan kami persilahkan untuk open mic dan juga on cam. Nah, ayo bagi yang ingin bertanya, silakan untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Kami persilahkan untuk memulai sesi Q&A ini. Nah, yang akan pertama dulu untuk Pak Fatih Angling, kemudian nanti akan kami lagi yang kolom chat ya, Pak. Silahkan Pak Fatih. Jadi saya tulis pertanyaannya di kolom chat ya. Apa filosofi Langsung aja, langsung ngomong aja. Apa filosofi utama yang diterapkan Pak Tony dalam mendukung atasan dan menciptakan nilai tambah di tempat kerja? Saya seringkali melakukan hal yang lebih atau value added yang lebih untuk klien saya, namun seringkali hal ini dapat membuat pekerjaan saya jadi mepet dengan deadline. Dan bagaimana caranya saya tetap bisa melakukan lebih untuk pelanggan atau klien saya dengan lebih efisien seperti Pak Tony Tamopoulos dan Pak Antonius Tanan. Terima kasih. Bagus ya. Saya menjawabnya pakai kalimat Pak Cik. Kalimat ini hebat sekali. Dia mengatakan begini. Kalau sesuatu buruk terjadi, sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi, salahkan diri sendiri dulu. Itu keren banget, teman-teman. Banyak orang, something wrong happen, dia blame others. Misalnya begini, ya. Dia buka toko baru, jual misalnya fashion, jual makanan, nggak laku. Lalu disalahinnya pelanggan.
Dia mengatakan, alah payahlah konsumen Surabaya, belum tahu tes yang bagus katanya. Payahlah itu mahasiswa UC, nggak tahu barang yang enak. Ya, yang disalahkannya pelanggan. Lah, mana ada room for improvement buat dia. Ciputra mengajarkan, something going wrong, cari kesalahan diri sendiri dulu. Ya, nanti Mas tanya, ini room for improvement ini apa? Kalau ada sesuatu yang tidak saya arahkan, itu memperlihatkan room for improvement. Terima kasih Tuhan, saya lakukan itu. Baik, itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, ya. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Fatih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini untuk Bu Kurnia Arum, boleh dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Salam kenal Pak Antoni Stanan, saya Kurnia dari UCO IBM Batch 4. Saya izin bertanya Pak, apakah Bapak pernah mengalami kegagalan terbesar dalam karir yang pernah Bapak alami tersebut? Lalu bagaimana cara Bapak dalam menghadapi dan menyelesaikannya? Makasih Bapak. Ya. Salah satu kegagalan saya nutup satu bisnis yang kalau saya kerjakan sangat berkembang sekarang. Dulu Ciputra Group itu punya software house. Tahun 2000, mungkin 2004-2005, saya disuruh mimpin. Saya tidak melihat prospek. Saya merekomendasikan tutup. Itu ditutup. Tapi kalau melihat perkembangan software saat ini, saya mengatakan goblok saya. Tutup itu. Apa yang saya pelajari? Kebodohan saya apa? Saya tidak pahami industrinya. Saya hanya pahami bisnisnya, tapi tidak paham industrinya. Saya bodoh sekali. Ya, saya nyesel. Ya, tapi itu pelajarannya. Mengambil keputusan untuk sebuah bisnis hanya melihat dari sisi bisnisnya saja, dari sisi finansial. Saya tidak melihat dari sisi industrinya dan tren industrinya. Itu kita tutup. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke Bu Gabriela Giovanni. Dipersilahkan. Halo, selamat pagi Pak. Bapak kayaknya semangat sekali karena saya lihat kayaknya Bapak berdiri dan tipikal nggak bisa diem kayak saya. Pak, saya ada pertanyaan gini. Saya bekerja sebagai human capital, Pak, ngurusin sekitar lebih dari 300 orang. Dan biasanya saya 60% itu Gen Z, Pak. Biasanya ada pertanyaan tuh dari anak-anak, ya mereka baru lulus sekolah seperti itu dan mereka punya semangat belajar yang tinggi. Tapi pertanyaan mereka yang mereka kasih ke saya itu seperti ini. Bu, gimana caranya saya itu bisa menjaga konsistensi kerja, Bu? Itu saya punya jawaban sendiri waktu itu versi saya, tapi saya juga pengen belajar dari Bapak yang sudah 31 tahun lebih sama Ciputra. Bagaimana sih itu juga bisa menjadi pembelajaran untuk saya. Bagaimana menjaga konsistensi, Pak, dari konsistensi karir, konsistensi semangat, konsistensi target seperti itu. Terima kasih. Oke. Saya jawab dengan pengalaman dulu ya, teman-teman. Ya, nanti how-nya kita bisa saling belajar. Betapa kata ini penting. Suatu kali saya nemenin Paci ketemu dengan Antoni Salim. Waduh, zaman dulu keren banget itu Antoni Salim. Ya sekarang juga masih keren. Ya, cuman mungkin anak muda lebih suka yang muda-muda mukanya ya. Jadi teman-teman, Antoni Salim ini yang punya Indomaret, yang punya Indomie, yang punya Indosiar ya. Hanya Indonesia katanya yang dia tidak punya. yang Indo punya dia. Orang yang oleh Pak Ciputra sendiri kagumi. Nah, waktu saya ketemu Pak Ciputra begini, ya, ngomong ke saya ya. Ya, sama seperti saya meminta Anda pada awal. Kamu nanya nih, ketemu orang ini jarang. Tanya ke dia. Saya tanya ke Pak Antoni Salim, Pak, berikan saya advice. Saya seorang profesional muda, ya, yang ingin berkarir, sama seperti teman-teman ingin berkarir sekarang. Berikan saya advice. Teman-teman, advice-nya hanya satu kata. Karena itu saya ingat sampai sekarang. Kejadian ini tahun 87, ya. Berapa 37 tahun yang lalu. Hanya satu kata. Kata itu persisten. Kata itu konsisten. Satu kata.
yang membuat orang naik dan membuat orang juga tidak bisa naik. Karena tidak konsisten. Tidak konsisten belajar, tidak konsisten bekerja, tidak konsisten berprestasi, ya, tidak konsisten bertumbuh. Bagaimana? Tiap-tiap orang teorinya beda-beda. Ya, namun saya ingin sampaikan ya satu artikel yang baru saya baca tentang ada satu top sales property di Amerika. Dia mengatakan begini, ya, kalau you bekerja ya, di industri sales property itu nggak gampang ya, broker property itu nggak gampang loh, ya, harus punya energi sangat besar. Oleh karena itu harus punya a big why katanya. Tadi saya sampaikan a big why. Big why-nya you apa? Kalau big why you kerja, ya daripada gua nganggur, yang mendingan kerja dong, ya. Ya kurang kuat, ya. Kenapa you kerja? Ya nambah-nambah lah, suami sih sebenarnya cukup lah. Tapi nanti buat beli tas dan lain-lain. Ya saya punya teman yang cerita tuh, kalau katanya dulu ya di teman-temannya itu ada yang ya sekelompok anak-anak muda yang kelihatannya ya kerja itu katanya hanya buat ya nambahin. Dia bilang hari ini gajian, katanya 3 hari itu gaji habis buat beli barang. Ya, ini kelompok pertama. Bandingkan dengan kelompok ini. Saya pernah ketemu satu orang, dia kerja jadi sales, meninggalkan pekerjaan yang pasti, pekerjaan yang konsisten, yang gaji bulanan, yang gajinya pasti. Dia meninggalkan itu, masuk ke kerjaan sales yang pakai komisi, yang tidak pasti, tapi memungkinkan juga mendapat lebih banyak kan? Saya tanya, kenapa Bapak tinggalkan pekerjaan itu? Banyak orang cari pekerjaan yang tetap. Dia cerita, Pak, anak saya sakit, obatnya mahal. Kalau saya hanya mengandalkan gaji tetap saya tidak bisa obati dia. Orang ini punya big why. Anda bisa bayangkan energinya. What is your big why in your work today? Itu. Baik, terima kasih Pak. Jawabannya luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Gabriela. Kita lanjut ke Pak Nafitz ya, Pak Antonius. Silakan. Apakah dengar suara saya, Kak? Dengar. Oke, halo Pak Tony, saya mahasiswa IBM. Saya mau bertanya, karena kan di semester saya ini lagi mau magang. Nah, sebagai internship dalam perusahaan, etika apa aja yang perlu diperhatikan dan bagaimana kita bisa meneruskan karir di tempat kita magang tersebut? Gitu, Pak. Terima kasih. Bagus. Mas, cari magang yang sulit, Mas. Yang membuat Anda terbentur-bentur dengan kesulitan. Itu akan memaksa Anda belajar. Mumpung Anda muda, habiskan jatah gagalmu. Mumpung kalian muda. Kalimat ini adalah kalimat yang pernah dikatakan oleh Jack Ma ketika berbicara di sebuah kampus. Dia bilang, when you are young, make enough mistakes. Bukan mistake sembarangan, tapi karena Anda mencoba berbagai hal, ingin lebih baik, gagal terus. Itu mistake yang baik. Anda melakukan kesalahan-kesalahan karena pengen berbuat lebih baik, ingin mencapai yang lebih baik. Salah, nggak apa-apa. Padahal Iskan, waktu diundang di UC, pernah mengatakan begini, habiskan jatah gagalmu, mumpung kamu muda. Mas, nanti magang, cari yang sulit, Mas. Habiskan jatah gagalmu di sana. Jangan cari yang gampang. Jangan cari yang gampang. Ya, yang gampang kerja sama orang tua, datang nggak datang dapat absen. Aduh, jangan Mas, jangan. Itu menghancurkan. Oke, Pak, terima kasih. Sangat memotivasi sekali. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Nafis. Terima kasih Pak Antonius. Kita lanjut ke ini, Bu Hanan dari IMT. Silakan Bu. Terima kasih Kak Jessica. Selamat pagi Pak Antonius. Senang bertemu dengan Bapak. Saya PMI di Hong Kong Pak dan ikut IMT di UC. Dan saya mau bercerita mungkin solusi dari Bapak Anton. Sebagai seorang PMI itu memiliki circle yang lebih kecil. Akan tetapi saya mengikuti pelatihan-pelatihan di mana saya harus menjalin hubungan dengan baik dengan bos saya. Begitu berjalannya kontrak, mungkin akhirnya bos menawarkan sebuah mungkin tawaran yang lain, akan tetapi saya tidak mengambil lebih.
Saya memilih untuk bagaimana saya menjadi seorang PMI, tetapi saya bisa dikasih akses untuk belajar dan juga untuk bisa pulang ke Indonesia lebih banyak. Seperti itu. Dari situ akhirnya saya mendapatkan hal itu dan saya mencoba memulai untuk entrepreneur di Indonesia. Salah satunya yaitu di peternakan dan pertanian. Namun di pertanian itu tidak membuahkan hasil karena kurangnya pengetahuan, wawasan, bagaimana kita bekerja sama dengan tim, orang-orang yang kita pilih seperti itu. Akhirnya gagal total dan menyisakan banyak cerita. Dan untuk di pertanian, yaitu kurang mumpuni di bidang pesaing, pemasaran. Salah satunya yang saya geluti yaitu pisang Cavendish. Memang sempat booming, maksudnya sempat memegang pasar terbesar di Surabaya tentunya yaitu pisang Cavendish. Akan tetapi karena persaingan yang awalnya jadi karyawan itu membuka cabang-cabang dengan merusak harga dalam arti memberikan harga-harga yang paling murah, tetapi itu hanya berlaku mungkin 1 kali panen aja. Sisanya petani itu ditinggalkan. Tetapi saya tidak mau mengambil resiko lagi. Petani yang awalnya sudah memiliki jaminan saya ambil jelek atau kualitas baik ataupun jelek tetap saya ambil. Tetapi dengan adanya pesaing harga yang begitu tinggi dan hanya 1 sesi saja 1 kali panen, kemudian setelahnya nggak ada yang mengambil. Akhirnya petani ini mengalami kerugian yang sangat besar dan nggak tahu bagaimana untuk menjual dan mencari saya. Saya berprinsip saya tidak akan pernah mengambil lagi dengan orang-orang yang seperti itu. Dan sampai sekarang masih berlanjut di dalam pertanian ini, akan tetapi lebih ke keluarga atau saudara yang memiliki tanah. Nah, itu yang saya tanyakan nanti itu adalah bagaimana untuk melihat hal-hal seperti ini. Dan yang kedua yaitu saya memulai untuk masuk ke jasa proyek, yaitu seperti pemasangan interior. Nah, saat ini saya memiliki 10 orang sebagai tim. Akan tetapi banyak hal setelah tandakan kontrak dengan proyek seperti itu tidak sesuai dengan yang ada di tanda tangan. Contohnya gini, kita dipastikan punya misalnya selesai dalam waktu 6 bulan. Akan tetapi 6 bulan itu bisa saya targetkan dengan tim. Di saat di sana ternyata proyek itu masih yang sebelumnya, misalnya saya cuma pemasangan interior nih. Sedangkan di sananya, pelaksana untuk yang sisanya sebelum interior ternyata belum jadi apa-apa. Dan itu menghambat waktu tentu dengan dana, gitu Pak. Jadi bagaimana untuk mengalami hal, untuk mencari solusi-solusi yang terjadi dengan baik itu pekerjanya ataupun dengan partnernya. Terima kasih Pak. Ya, Mbak Hanan masih di Hong Kong. Iya Pak, saat ini saya masih di Hong Kong dan 6 bulan sekali saya pulang ke Indonesia. Baik, ya. Saya berikan informasi dulu ya ke teman-teman ya. Teman-teman, PMI itu pekerja migran Indonesia. Indonesia ini mengirim 10 juta pekerja migran. Begitu banyak mereka menjadi penghasil devisa nomor 2 untuk Indonesia. Ya. Kita sebagai rakyat Indonesia perlu berterima kasih pada mereka. Karena mereka memberikan devisa dan mereka membayar mahal dengan hidup mereka. Mereka berpisah dengan keluarga mereka. Mereka meninggalkan tanah air mereka. Ya, rekan-rekan, ya. Kalau kita lihat ya, siapa yang berhasil menyekolahkan anak-anak memberikan beasiswa di Indonesia, itu pekerja migran kita. Pekerja migran kita menyekolahkan adik, menyekolahkan anak. Ya, mereka pemberi beasiswa yang terbesar. Kalau teman-teman ke kampung-kampung, lihat rumah-rumah, banyak rumah yang dibangun oleh pekerja migran. Jadi pekerja migran sebenarnya kok jadiin satu, dia developer terbesar untuk Indonesia. Ya, kita apresiasi tentang apa yang sudah mereka lakukan untuk tanah air kita. Dan tentu tidak selamanya mereka harus di luar negeri, karena mereka tidak bisa sampai tua di luar negeri. Mereka harus pulang. Ya, sehingga kembali ke tanah air dan mempersiapkan sesuatu menjadi lebih baik, itu perlu kita dukung sama-sama ya. Nah, Mbak Hanan begini, ya. Anda punya kesulitan karena Anda berada di luar negeri. Anda kurang mengenal pasar Anda di sini, ya.
Setiap industri, setiap bisnis itu punya ilmunya sendiri. Ada teknik-tekniknya sendiri, ya. Ada cara-caranya sendiri, ya. Ketika Anda berada di luar, ya, maka Anda sesungguhnya punya kesulitan untuk pahami ini. Sehingga saya usul begini, ya. Pada saat pulang kemari, ya, barangkali bisa memikirkan untuk bekerja ke orang dulu untuk belajar ilmunya. Jika perlu nggak dibayar, nggak ada apa-apa. Ya, Tony, ya, cerita si Tony di buku itu, dia kerja dari bawah, ya. Jadi orang yang tukang bersih-bersih, dia sarjana loh. Tapi tujuannya bukan asal kerja, dia belajar. Dia tahu bisnis ini apa, dia sembari mikir, sembari begitu. Ya. Akhirnya dia ketemu peluang kerja di malam hari. Orang lain nggak ada yang masuk, dia masuk, langsung ketemu bos. Ya, kan nggak ada yang masuk di situ. Nah, Mbak Hanan, ya, bagus ikut ini, ya, berteman dengan yang lain. Anda banyak bertanya untuk sehingga Anda dapatkan informasi. Sebelum Anda masuk satu bisnis harus dapatkan informasi yang banyak tentang itu, ya. Jadi yang kedua, poin yang kedua, membukan uang kan susah, ya, bertahun-tahun Anda kumpulkan, ya. Ambil segala sesuatu dengan risiko yang rendah dulu, ya. Jangan langsung tinggi, ya. Ketiga, ya, cari mitra, harus bisa cari mitra yang dipercaya. Nah, sehingga memang teman-teman, ya, teman-teman yang dari luar negeri, ya, kalau tanya ke saya, ya, hati-hati begitu pulang pengen langsung nyemplung jadi pengusaha, nggak gampang itu, ya. Jika perlu jadi karyawan dulu. Untuk paham industrinya gimana. Untuk paham cara kerjanya gimana. Untuk paham aturannya bagaimana. Enggak apa-apa digaji rendah. Karena apa tujuannya belajar. Ya. Baik, begitu ya, Mbak Anan ya. Terima kasih Pak Antonius. Baik, terima kasih Bu Adan dan Pak Antonius. Selanjutnya, sebelum masuk ke Pak Rahmat, ada pertanyaan menarik di Pak di kolom chat. Ada yang dari Bu Septiasari. Nah, izin Pak Antonius, jika Bapak dihadapkan dengan dua pilihan meneruskan jenjang karir dengan posisi top level, dengan perjanjian kerja sebagai pegawai tetap di sebuah perusahaan, yang mana kestabilan perusahaan belum dapat diprediksi di masa depan, atau Bapak memilih stabilasi continue untuk bekerja under government, atau memulai usaha meskipun harus kembali merintis dari nol. Mohon arahan dan pandangannya, Pak. Terima kasih. Baik. Saya sampaikan pandangan pribadi. Baik, ya, Pak. Pandangan pribadi ya. Kedua, saya sampaikan berdasarkan konsep. Anda tidak perlu ikut saya, tapi jadikan pertimbangan saja. Apa definisi entrepreneurship? Entrepreneurship bukan sekedar berdagang. Nah, ada satu orang ahli entrepreneurship dari Inggris namanya Alan Gibbs ya. Dia profesor di Durham University. Dia mengatakan begini. Entrepreneurship adalah skill, keterampilan, adalah perilaku, ciri-ciri karakter seseorang yang memiliki kemampuan perubahan dan inovasi sehingga dia bisa enjoy, dia bisa menghadapi ketidakmenentuan, ketidakpastian dan kompleksitas. Adakah jaminan segala sesuatu itu tetap stabil? Saya memilih, kalau saya tanya, saya lebih baik memilih tidak ada yang stabil. Karena dunia bisa berubah. Sehingga keterampilan memiliki kecakapan menghadapi ketidakstabilan, kompleksitas, dan uncertainty penting dimiliki. Orang yang memiliki keterampilan itu bisa melakukan perubahan dan inovasi sedemikian rupa, bahkan dia bisa enjoy berada di dalam ketidakpastian. Baik teori gampang sekali mengatakan ini. Pilih kehidupan yang membuat Anda makin terampil menghadapi perubahan, menghadapi ketidakpastian. Pilih kehidupan yang mengajarkan kita bisa berinovasi dan mengadakan perubahan. Namun memang sulit untuk dilakukannya. Tapi biarlah hidup kita selalu mengarah kepada segala sesuatu yang membuat kita bertumbuh. Ya, saya juga tidak mengatakan diri saya orang seperti itu, tidak. Berusaha tiap hari ingin mengatakan pada diri sendiri, ayo terus bertumbuh. Ya, jangan enjoy terlalu lama dengan stabilitas karena segala sesuatu yang stabil bisa berubah. Baik, terima kasih Pak. Jadi jangan gitu-gitu aja gitu ya Pak. Kita harus terus bertumbuh, belajar terus. Oke, selanjutnya kita ke Pak Rahmat Ananto. Boleh Pak, dipersilahkan open mic.
Baik, terima kasih. Selamat pagi, Pak Tony. Kelihatannya sudah kejawab nih, Pak, pertanyaan saya sama pernyataan Bapak sebelumnya. Ini jadi saya pengen tahu nih, Pak, di saat kita sudah mencapai manajemen level di suatu organisasi, ini kan kita sudah mulai mendelegasikan knowledge sama job desk kita. Nah, saya pengen tahu sih tips and trick bagaimana caranya untuk bertahan dan bersaing menjadi manpower yang unreplaceable, tidak tergantikan dan tidak termakan zaman di mana banyaknya ini superstar muda yang bermunculan. Oke, Jadi kita bersaing dengan anak-anak muda nih, Pak. bagus. Ya, saya pernah jadi direktur HRD. Ya, saya ngebagi karyawan 3 macam. 1, karyawan menjadi part of the problem. Aduh, kalau dia mengundurkan diri kita senang. Sebenarnya dia part of the problem, cuma dikeluarin susah lah. Udah lama, udah apa. Tapi sebenarnya part of the problem. Yang kedua, part of the solution. Dia solusi. Tapi kalau dia tiba-tiba keluar, penggantinya masih ada. Kita masih bisa cari. Ya, part of the solution. Tapi ada yang ketiga, adalah part of the future. Karyawan ini punya gagasan buat masa depan. Karyawan ini tidak hanya mikir pekerjaannya dia, tapi memikirkan masa depan perusahaan. Dan punya gagasan buat masa depan perusahaan. Siapakah mereka yang bisa naik jadi direktur? Ingat, direktur ngelihat ke atas. Segala sesuatu bisa dikerjakan orang-orang lain. Tapi direktur jangan sampai tidak kerjakan ini. Yaitu apa? Melihat masa depan dan membawa perusahaan pada masa depan yang lebih baik. Nah, sehingga kalau kita menjadi manajer, tapi rasa direktur, manajer itu punya visi tentang masa depan perusahaan. Bukan masa depan diri sendiri loh. Dia bisa berpikir dan punya gagasan. Perusahaan ini untuk menjadi lebih baik di masa depan. Apa yang harus dilakukan? Jadilah orang, jadilah karyawan yang jadi part of the future of the company. Well done, Bapak. Terima kasih, Pak Tony. Baik, terima kasih Pak Rahmat dan Pak Antonius. Selanjutnya kita ke Bu Pujiastuti ya. Silakan Bu. Baik, terima kasih Kak Jessica. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Antonius Tanan. Saya Pujiastuti dari IBM. Saya juga bekerja sebagai PMI di Hong Kong. Saya juga muridnya Pak Anton di GMC. Saya ingin bertanya Pak mengenai Pak Anton sering menyampaikan mensupport kita dengan menggunakan istilah be the best, be different, dan be better. Bagaimana caranya untuk bisa tercapai yang 3 itu Pak, 3B itu Pak gitu. Adakah tipsnya? Misalnya seperti saya Pak, saya kan bekerja sebagai PMI. Saya berangkat boleh menjadi PMI, tetapi saya berharap saya pulang bisa membawa gelar sarjana, saya bisa menjadi womanpreneur. Terima kasih Pak Anton. Ya kuncinya sederhana. Ya, kalimatnya sering sekali diucapkan orang bahwa katanya hari ini lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini. Terjemahkan itu menjadi kompetensi. Kompetensi tahun lalu apa, kompetensi hari ini apa. Terjemahkan itu dalam prestasi. Prestasi tahun lalu apa, prestasi tahun ini apa. Terjemahkan itu di dalam pencapaian. Mencapai apa. Jangan pernah lelah berhenti mendaki kalau Tuhan masih kita berikan kaki untuk mendaki. Karena persoalan banyak di dunia. Saya tidak berpikir ya bahwa jadilah orang sekaya mungkin. Jadilah orang yang menyelesaikan masalah sebanyak mungkin dan paling sulit. Anda terhormat sekali kalau bisa selesaikan banyak masalah, termasuk masalah sulit. Masalah dalam keluarga, masalah keuangan, masalah ekonomi. Nanti uang datang belakangan. Uang selalu mengejar orang yang bisa menyelesaikan masalah. Ya. Jadilah orang yang selalu ingin menyelesaikan masalah. Ya, kepentok. Berpikir gini, ini ilmu apa yang belum aku pelajari. Belum kita bisa pecahkan. Kompetensi apa yang belum saya miliki. Itu membuat kita melihat ruang-ruang pertumbuhan terus-menerus. Ya, makasih ya. Teman-teman Mbak Puji juga kerja di Hong Kong ya untuk Terima kasih Pak Anton. Terima kasih.
Ya, di Hong Kong itu kira-kira 150.000 pekerja migrannya dari Indonesia. Wah, baik, terima kasih pertanyaannya Bu Puji Astuti. Pak Antonius, mungkin kita lanjut ke dua pertanyaan terakhir ya, Pak. Ya. Yang pertama dari sebelum ke Bu Dahlia, kita bacakan dulu chat. Oh, Bu Dahlia dulu aja deh kalau gitu. Nanti yang di chat tips bagaimana soalnya Pak. Jadi bagus untuk di closing nanti. Oke, dipersilakan untuk Bu Dahlia untuk open mic. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dahlia dari kelas IBM, Pak. Saya ingin menanyakan mengenai apa saran Anda untuk pengusaha muda yang ingin mengambil alih bisnis keluarga, namun masih khawatir akan dihadapkan pada ekspektasi yang tinggi dari orang tua atau anggota keluarga lainnya. Apakah saya harus memulai usaha sendiri dulu tanpa backingan orang tua atau tetap melanjutkan usaha keluarga, yang mana saya masih agak ragu karena takutnya ada tekanan ketika saya melanjutkan usaha tersebut. Dan kebetulan Pak, usaha orang tua saya ini bukan di fashion saya, jadi saya masih agak khawatir gitu Pak. Terima kasih. Baik. Ya, di keluarga Anda ada satu usaha yang sudah jalan dan itu mahal sekali. Usaha itu dari tidak ada jadi ada aja susah. Ya. Dari mikro terus naik kelas jadi usaha kecil itu juga susah. Kalau di tempat Anda, di keluarga Anda, Tuhan sudah anugerahkan satu usaha. Wah, itu sudah hebat. Ya, itu poin pertama. Harus hargai dulu. Ya, ini harus hargai. Kedua, suatu kali bisa Anda pindah, suatu kali bisa Anda tinggalkan. Cuman jangan lupa, orang tua Anda bisa sampai ke level itu ilmunya banyak. Belajar dulu. Saya sangat usul Anda masuk dulu belajar. Ya. Supaya Anda bisa belajar dari kegagalan-kegagalan orang tua Anda sebelumnya. Anda bisa belajar dari kegagalan perusahaan saat ini. Sehingga nanti pada saat Anda melakukan, nggak usah beli lagi tuh, nggak usah bayar lagi tuh harga kegagalan itu. Ya, sudah ada fasilitas pembelajaran yang luar biasa. Belajar dulu sebelum mengambil keputusan meninggalkan. Ya, baik itu. Baik, terima kasih Pak. Oke, lanjut untuk pertanyaan terakhir ya Pak Antonius. Ada di kolom chat dari Pak Hotma. Jadi Pak Antonius boleh bagikan tips bagaimana convincing atasan kita untuk menerima gagasan yang kita sampaikan. Boleh dijawab Pak, silakan. Ya, tentu harus persiapan. Teman-teman, Pak Ciputa tuh hebat orangnya pandai sekali. Anda kalau ngomong tidak meyakinkan udah langsung ketahuan salahnya. Ya, sehingga pada saat saya dulu dibawa dia langsung ya, waktu pegang center namanya Ciputra Entrepreneurship Center. Saya punya tim saya juga ada dokternya. Sebelum ketemu dia tuh kita rapat. Kita bicarakan presentasinya gimana, ngomongnya gimana supaya meyakinkan. Ingat, misi Anda kalau ketemu bos adalah Anda bisa menemukan poin yang membuat bos Anda melihat bahwa Anda mempersiapkan, Anda punya kualitas. Jangan iseng-iseng aja kasih gagasan. Lama-lama kalau gagasan kita kosong, bos bosan. Kata kuncinya adalah persiapan. Teman-teman, saya melakukan persiapan. Saya punya cerita lucu, teman-teman. Kita lagi ngomong persiapan, tiba-tiba pintu ruang meeting kebuka. Pacinya datang. Kalian sedang apa? Wah, apa tidak mau kita ngomong pada saat itu. Ya, tapi oke lah. Ya, persiapkan. Ya, saya kasih satu kunci klik yang sederhana. Ya, saya gunakan katanya petasan. Petasan itu apa? Pernyataan pertama yang mengesankan. Kalimat pertama Anda kepada bos Anda harus membuat dia punya rasa ingin tahu berikutnya. Pikirkan kalimat pertamanya. Seakan-akan sebuah petasan. Petasan kan membuat kita terperangah ya. Petasan, pernyataan pertama yang mengesankan. Baik, itu. Wah, terima kasih Pak Antonius untuk jawaban-jawabannya Pak. Ternyata banyak sekali ya Pak antusias dari Bapak Ibu sekalian dan juga menarik-menarik semua ya pertanyaannya. Saya sendiri juga mohon maaf ya kalau ada pertanyaan yang belum sempat terjawab. Mungkin dapat ditanyakan lagi di lain kesempatan juga. Nah, untuk sebagai closing statement, boleh nih Pak Antonius, apa nih Pak closing statement untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di acara pada hari ini? Ya, banyak di antara teman-teman pasti jauh lebih muda dari saya ya. Saya pilihkan satu. Masa depan seseorang
akan banyak ditentukan dalam cara dia menggunakan waktu senggang. Saya ulangi. Masa depan orang-orang di usia Anda akan banyak ditentukan dengan cara Anda menggunakan waktu senggang Anda. Silakan pikirkan kalimat itu. Waktu senggang Anda bisa sangat berdampak besar. Baik, itu Jessica. Baik, Pak. Terima kasih. Benar sekali ya, Pak. Pemanfaatan waktu senggang ternyata sangat penting gitu ya, Pak ya. Jadi jangan tidur aja gitu ya, Pak, di rumah ya. Ya, jangan medsos terus. Benar, Pak. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi kepada semua peserta yang telah bergabung dalam webinar Career Advancement Strategies from Entry Level to Leadership pada hari ini. Kami berharap sesi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, terutama dalam merencanakan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan karir. Sebagai penutup, mari kita sedikit mereview materi yang telah disampaikan oleh Pak Antonius Tanan tadi. Banyak sekali wawasan yang berharga yang dapat kita dapatkan. Pak Antonius Tanan membahas berbagai strategi penting dalam mengembangkan karir. Kita mulai dengan membangun jejak kepemimpinan di mana kualitas seperti komunikasi yang baik, kemampuan memotivasi tim, dan pengambilan keputusan bijaksana sangat diperlukan untuk menjadi pemimpin yang efektif. Kemudian kita belajar tentang strategi beralih dari sosial, termasuk pentingnya self-leadership dan berpikir strategis untuk mendukung tujuan organisasi. Selain itu, membangun kredibilitas sebagai pemimpin yang dipercaya juga merupakan kunci penting dalam perjalanan karir. Secara keseluruhan, sesi hari ini memberikan banyak strategi dan panduan yang sangat praktis untuk meningkatkan karir, mulai dari pengembangan diri hingga menghadapi tantangan yang ada. Saya yakin apa yang telah disampaikan oleh Pak Antonius dapat memberikan kita perspektif baru untuk melangkah lebih jauh dalam karir kita masing-masing. Nah, sebelum kita mengakhiri webinar hari ini, mari kita abadikan momen kebersamaan kita dengan sesi foto bersama. Bagi teman-teman yang hadir, mohon untuk menyalakan kamera dan siap-siap untuk foto bersama. Kami akan menghitung memastikan semua wajah terlihat dengan jelas ya. Sudah siap Bapak Ibu? Oke, kita boleh salam entrepreneur ya Bapak Ibu sekalian. Pertama, kita di slide 1 ya. Saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Slide berikutnya, 2, 3, 2, 1. Slide 3, 3, 2, 1. Slide 4, 3, 2, 1. Slide 5, 3, 2, 1. Oke, slide 4, slide berapa? Slide 6, 3, 2, 1. Banyak ya ini slide-nya, jadi mohon bersabar. Slide 7, 3, 2, 1. Udah? Oke. Boleh turun? Oke, terima kasih semua. Semoga momen ini bisa menjadi kenangan yang indah dari acara kita pada hari ini. Dan sebelum kita menutup acara hari ini, kami ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu semua untuk mengisi absensi terakhir yang telah kami sediakan. Tautan absensi akan ditampilkan di layar, jadi silahkan scan QR Code dan lengkapi absensi tersebut. Jangan lupa juga untuk mengisi survei yang ada di akun UC Student, dan juga mengisi Google Form karena feedback dari teman-teman sangat penting untuk kami ke depannya. Terima kasih atas partisipasinya dan semoga webinar ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Antonius Tanan, Master of Business Administration, Master of Science, Master of Arts, atas materi yang luar biasa dan kepada semua peserta yang telah aktif mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang dibagikan pada hari ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Sebelum kami akhiri, sekali lagi kami mengingatkan untuk mengisi absensi akhir dan survei yang telah disediakan. Kami sangat menghargai kehadiran dan partisipasi teman-teman semua dalam webinar ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan
Terima kasih dan selamat menjalani hari dengan penuh semangat. Salam siang dan salam entrepreneur. Yuk semuanya. Ya, makasih Jessica ya, Majikan nomor Terima 2. kasih Pak Anton. Terima kasih Pak Terima Anton. kasih ya, Pak. Pak Tera. Pak Anton. Tera ya. Terima kasih Pak. Yuk, Pak. Halo, izin bertanya untuk scan QR barcode-nya ini dengan yang link di chat itu sama ya? Iya, sama linknya. Oke, terima kasih. Izin live sudah boleh ya? Oh iya, sudah boleh. Terima kasih. Terima kasih. Banyak yang nggak bisa juga sih kayaknya nih. Kak, boleh nanya juga nggak? Ya, kenapa? Itu tadi saya udah ngisi formulirnya ya, sama untuk upload apa? Untuk buktinya, pakai screenshotan boleh kan ya? Boleh, Screenshot. Oke. Itu berarti kalau misalkan kita udah isi, berarti udah terdaftar ya. Soalnya saya ini nggak bisa scan pakai Iya, HP soalnya. Oke, makasih. sama-sama. Izin tanya, Iya, kenapa? untuk bukti kehadirannya ini maksudnya screenshot apa ya? Screenshot selama sesi webinar. Oh, waduh, saya nggak ambil gambar gimana ya? Nah, sekarang ini nggak apa-apa, on Oh, cam. sekarang ini. Oh, oke. Thank you. Sama-sama. Halo Kak, izin tanya, ini untuk link absennya sampai jam berapa ya? Sampai mungkin sore ini jam 3 sore. Oh oke, mau info soalnya ada teman-teman kayaknya lagi nyetir sih, belum sempat isi form. Oh ya, nggak apa-apa, masih di open. Terima kasih. Sama-sama. Kak Jess mau nanya materinya bisa dikirim nggak ya materi dari Bapak tadi? Tidak. Baik, nanti tim kami kirim ya. Iya. Apa via chat di sini? Apa? Ini juga dikirim. Soalnya kan nggak ada grup WA-nya ya. Kak, kakaknya bisa WA UC online ya, nomornya ada di poster webinar. Nanti akan kami bantu kirim link recording dan juga filenya. Oke, baik. Makasih Kak Jess. Sama-sama. Izin tanya lagi Kak, berarti untuk yang bahan yang present itu dikirim yang di grup UC online itu Kak ya? Yang setiap batch atau bagaimana? Kalau dari UC online nanti akan dikirimkan tim UC online. Oh oke, terima kasih. Sama-sama. Kak, mohon izin tanya. Ini kan saya lagi dalam perjalanan ya nggak bisa scan. Bisa minta tolong dibantu nggak untuk diabsenkan untuk absen akhir? Kalau untuk absen akhir ini Google Form, jadi harus isi sendiri dan ada bukti kehadirannya. Tapi nanti akan kita tutup jam 3 sore. Jadi Oke, masih Google Form nanti dikirim di grup ya, Kak? boleh di save linknya dulu aja, Kak. Gimana? Oke. Ya. Oh, iya,
Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Jangan lupa link Google Form-nya diisi, survei nanti di UC Student juga diisi. Boleh leave ya Bapak Ibu sekalian. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Bu, izin tanya lagi Bu, maaf. Teman saya kan baru masuk, maaf ya, maaf, bener-bener maaf. Teman saya kan baru ada masuk ini tapi belum bisa on cam gitu. Jadi kalau di screenshot bilang untuk nama kehadirannya bisa Bu ya? Soalnya dia lagi nyetir. Udah datang dari tadi kok, emang. Cuma nggak bisa dia screenshot mukanya. Ya, nggak apa-apa Pak. Oke, oke. Maaf ya, terima kasih, saya leave dulu. Nggak apa-apa Pak. Sama-sama.